Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini saya akan membahas mengenai mouth training atau kita namakan senam mulut. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita coba terlebih dahulu sebelum mencoba untuk terapi bicara huruf ke huruf, yaitu mouth training atau senam mulut. Ini untuk melatih motorik di mulut kita agar bisa lebih lentur dan menemukan artikulasi yang pas agar mendapatkan suara yang tidak sengau. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah di dalam mouth training itu kalian bisa mencoba meniup balon. Ini langkah yang paling mudah untuk dilakukan. Meniup balon disarankan tidak terlalu dipaksakan, cukup sebisa kalian meniup. Kemudian yang kedua adalah dengan meniup serpihan kertas ya. Jadi misalkan pada sebuah bidang yang datar ya, seperti ini. Nah, di sini ada serpihan kertas atau sesuatu yang kecil-kecil, lalu kita akan meniupnya. Begitu secara perlahan. Bagaimana caranya serpihan tadi bisa terurai dengan lurus, tidak berantakan. Ya, ini salah satu teknik untuk melatih mouth training tadi. Kemudian yang ketiga, latihan lainnya adalah dengan menjulurkan lidah, ya seperti ini. Ya, kalian gerakkan ke kanan ke kiri semaksimal mungkin. Ini untuk melatih cara pengucapan agar suara itu bisa terfokuskan pada mulut, yaitu dengan menggerakkan lidah. Ya, perbanyak latihan itu. Dan yang ketiga, menggerakkan mulut ya. Kita di saat bicara ini, entah kita dalam mengucapkan apapun, usahakan ada mimik atau sesuatu yang bergerak pada pipi dan mata ini. Jadi saat kita ngomong ini ya, ini seperti ini. Jadi kita merasakan muka ini ikut bergerak, seolah-olah itu menandakan bahwa suara kerja pada mulut kita sudah maksimal. Jika kalian ngomongnya seperti ini ya, misalkan extra collection, spray golden homemade. Nah, di sini tidak ada penekanan ya, karena apa? Mata atau pipi kalian sama sekali tidak ada mimik yang ikut andil dalam bergerak. Ini masih salah. Kemudian yang kelima adalah ada hembusan bisa mengucapkan beberapa huruf seperti B, P, kemudian F sama V. V ini ya, itu menandakan 4 huruf ini dia sifatnya ada hembusan yang keluar, dan itu hembusannya kencang seperti ini. Kita contohkan untuk huruf B ya, P, 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 pa, pi, pa, pi, pu, pe, pu. Salah jika kita mengucapkannya hanya seperti ini, me, ma, bi, bu, be, bu. Nah, kertas ini sama sekali tidak bergerak. Kita harus menekannya dan ada udara, kayak pa, pi, pu, pe, pu, pa, pi, pu. Ya, ini kena angin, maaf. Pa, pi, pu, pe, pu. Salah ya jika kertas ini hanya diam saja kayak ini, pa, pi, pu, pe, pu, pa, pi, pu, pe, pu. Ini salah. Kemudian juga berlaku untuk huruf F, huruf P. Kemudian yang ke-6 yaitu menahan dagu ya. Nih, kalian kalau lagi awal-awal terapi, kalian bisa menekan ini atau menahan ini untuk menghasilkan suara itu hanya dari mulut saja ya, kayak kaki, ku, ke, ku, kaki, ku, ke, ku. Beda di saat kita ngomong kaki, ku, ke, ku, kaki, ku, ke, ku. Ini salah. Kemudian yang ketujuh adalah menahan 1 atau 2 detik sebelum kata itu diucapkan. Seperti ini, kita mau ngomong huruf misalkan T ya, T. Kita tahan dulu 1 sampai 2 detik sebelum kata itu terucap, kayak T, ditahan T. Jadi nggak langsung itu kan salah ya. Polanya harus ditahan dulu untuk memaksimalkan area sini. Ta, ti, tu, te, to. Ta, titik, tinggal, tempat, duduk, topi ya, baru dilepas, jangan langsung topi, jadinya itu akan sengau. Kemudian yang ke-8 adalah di saat kita bicara itu ya, itu harus ada menarik nafas dulu begini, baru kita mengucapkan sebuah kalimat. Saya pergi ke pasar, baru bernafas. Jadi salah kalau kita ngomong kalimat sambil bernafas di hidung, itu akan membuat sengau. Seperti saya pergi ke pasar, saya pergi ke pantai. Ini salah. Harusnya kita tidak bernafas di saat bicara.
Termasuk saya ngomong sekarang ini, saya tidak bernapas melalui hidung tapi melalui mulut. Saya pergi ke pasar, saya pergi ke laut. Kemudian yang terakhir, kita menirukan suara-suara yang aneh seperti suara harimau. Seperti apa suara harimau saya juga nggak tahu. Atau mungkin yang gampang kayak suara desisan, ya, angin. Atau seperti ban kempes, atau seperti desisan ular, ya, kurang lebih seperti itu. Itulah latihan tadi, ya, yang terakhir untuk melatih huruf S terutama, ya, huruf S, huruf C, kemudian huruf apalagi yang ada ledakan itu sifatnya ada percikan, maka dilatihnya dari tadi suara-suara hewan yang aneh, ya, kayak maka kesimpulan dari untuk mode training ini bisa dilakukan oleh yang dewasa maupun yang anak-anak. Di sini peran seorang orang tua itu sangat penting untuk proses perkembangan bicaranya. Jadi harus selalu dipantau dan dilatih dulu dari hal-hal yang sepele, ya. Kita nggak harus memaksa mereka untuk langsung mengucapkan, kamu harus bisa ngomong tadi itu teto secara jelas. Itu susah buat mereka. Kita melatih mode training dulu atau latihan dasar dulu. Oke, itu saja. See you next time and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama saya dulu sengau? Kira-kira waktu saya mulai bisa bicara, ya, berarti 3-4 tahun sampai usia saya kuliah semester 1 itu. Selama itu saya itu sengau dan saya nggak sadar, ya sebenarnya sadar sih, cuma belum merasakan apa timbal balik saya waktu sengau dulu. Nah, akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun saya hidup dengan sengau, saya sadarnya waktu kuliah semester 1 saya mencoba untuk merenung dan merekam, memberanikan diri saya untuk merekam pertama kalinya, untuk melihat seberapa sih sengau saya itu. Dan wow, memang sengau saya dulu parah, ya, hampir semua huruf, dan apalagi huruf-huruf keramat kayak B, E, D, G, E, A, G, Z, S, ya, S dulu paling susah. Nah, itu intinya saya sengau dari awal mulai saya bicara sampai saya kuliah semester 1. Kemudian bagaimana saya bisa merubah sengau ini? Ya, setelah saya kuliah pada awal-awal itu semester 1 saya sadar saya sengau. Akhirnya kan saya cuti dan sempat ingin berhenti dari kuliah karena saya merasakan bahwa saya nggak mungkin ini kuliah. Terus nggak mungkin lah saya melanjutkan kuliah dengan suara yang bintang ini. Dan dari situ Allah kasih saya jalan yang mana dengan saya belajar otodidak. Seperti buku saya, bagi yang sudah beli, kalian akan terhanyut, ya. Kayak bukunya bagus saja, Lundro. Ya, intinya kayak kalian akan paham lah silsilah dari saya sengau, kemudian saya frustasi untuk kuliah, akhirnya saya bangkit karena saya bisa merubah dan keluar dari zona suara sengau. Itu ada di buku saya kok, Mas, ya. Kalau mau beli ya monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa. Atau saya juga niatnya lebih ingin sharing dan berbagi, ya. Jadi awal mula merubah sengaunya dari situ. Kemudian untuk berapa lamanya itu relatif. Untuk berapa lama saya merubah suara sengau itu waktu kuliah kira-kira 3 bulan. Jadi saya 3 bulan di kos-kosan, saya selalu belajar dan ya dengan metode saya sendiri otodidak gitu. Saya mencoba untuk fokus dan tidak keluar rumah. Karena awal saya belajar itu emang saya nggak pede, ya, nggak malu mau ketemu teman. Suaranya aja kan kayak alay banget. Jika kalian lihat video yang awal-awal saya itu, saya ngomongnya bibir ini kayak sampai monyong. Menurut saya menjadi seorang JBL itu bukanlah sebuah kesalahan, ya, dari orang tua atau kesalahan dari hidup kita sendiri, bukan. Melainkan saya yakin bahwa semua manusia mempunyai kekurangan. Tidak ada yang lahir di dunia ini lahir sempurna. Dalam artian ada yang mereka kekurangan fisik, dan saya melihat orang-orang yang di bawah saya. Saya tidak mau melihat orang-orang yang di atas saya karena itu hanya akan membuat minder. Jadi menurut saya, bagaimana rasanya menjadi seorang clef-lip dan pelet, ya awalnya memang berat, ya, berat karena kita seolah-olah hidup sendiri di dunia yang begitu luas ini,
begitu banyak jutaan manusia, terkadang kita memikirkan hal-hal yang negatif, yaitu merasa tidak ada teman, tidak ada semangat hidup. Nah, tujuannya video ini dan tujuan saya cerita seperti ini membantu kalian untuk keluar dari zona yang membuat hidup kalian introvert. Kalian harus merasakan bahwa di luar, termasuk di grup saya juga banyak orang-orang yang seperti kita ini ya. Jadi awalnya memang berat, namun setelah kita bertemu dan bergaul, kemudian kita berkumpul, kemudian kita tahu informasi bahwa oh di sana juga ada yang sama seperti saya, oh di sana saya juga punya teman. Nah, dari situ kita sedikit ada motivasi untuk hidup lebih baik ya. Jadi intinya jangan pernah merasa kita sendiri. Saya itu adalah seorang cleft lip dan pelet bibir sumbing ya, dari bibir, kemudian juga palatum juga kena. Jadi dari kecil itu sudah dioperasi sebenarnya, tapi waktu kecil paling hanya bibir. Sedangkan untuk pelet itu kata orang tua saya umur 5 tahun, dan itu pun gagal akhirnya, buka lagi ya, dan masih ada celah sampai sekarang, dan saya belum operasi lagi. Kemudian saya operasi lip, yaitu repair lip, perbaikan bibir itu tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, di Bandung, yayasannya Sematren. Kemudian operasi yang terakhir adalah bone graft, yaitu celah pada gusi. Karena keluhan saya waktu tahun 2016 setelah OP repair lip itu adalah saya sering keluar cairan makanannya dari hidung, dan itu membuat infeksi pada saluran hidung dan juga pada telinga. Nah, karena itu saya memutuskan mendatangi yayasan Klep lagi, dan itu operasinya gratis ya, tidak dipungut biaya, yaitu melakukan penutupan pada celah di gusi, dan alhamdulillah sekarang sudah lebih baik dan tidak keluar cairan lagi. Singkat ini saya akan membahas mengenai penyebab seseorang lahir dengan cleft lip atau pelet, penyebab seorang bayi lahir sumbing ya, bibir sumbing, entah itu sumbing hanya di bibir saja atau hanya di langit-langit saja. Ini saya temukan referensinya dari internet, dan saya olah sendiri dengan gaya bahasa saya sendiri ya. Nah, untuk penyebab bibir sumbing sendiri bahkan seorang dokter pun tidak tahu. Maksudnya tidak ada hal pasti, tidak ada penyebab yang pasti seseorang itu bisa bibir sumbing ya. Karena bibir sumbing itu ketahuannya adalah saat rongsen kehamilan, apa ya istilahnya ya, seorang ibu hamil, kemudian pada usia janinnya berapa bulan gitu sudah bisa diketahui apakah dia cacat atau tidak, itu bisa dilihat. Nah, penyebabnya ya yang tadi tidak ada yang tahu, alias tidak pasti. Kalau itu pasti tentunya semua orang sudah menyiapkan obatnya ya. Sedangkan kasus saya sendiri, bapak ibu saya normal, bahkan dari keturunan mbah saya juga nggak ada yang cacat ya, nggak ada. Dan bapak ibu saya normal, tapi anaknya yang nomor 1, 2 itu normal. Nah, yang kena itu justru yang nomor 3, 4, kakak saya dan saya sendiri. Kalau kakak saya masih agak mending ya, dia hanya bibir saja dan tidak kena palatum. Nah, malah saya ini kena bibir juga, kemudian langit-langit juga, dan membuat suara itu menjadi sengau. Itu dari bapak ibu saya. Nah, saya mau cerita pengalaman waktu operasi terakhir, yaitu bone graft. Operasi bone graft di Purworejo itu yang barengan saya operasi itu ada banyak ya, ada sekitar 26. Nah, rata-rata itu adalah bayi yang dioperasi, bukan dewasa. Dewasanya cuma 2 orang, saya sama teman saya waktu itu. Nah, dari sekian bayi yang cacat itu saya perhatikan ya, saya kalau boleh curhat juga, saya merasa sedih ya, merasa iba juga. Bayi-bayi yang lahir cacat seperti itu benar-benar perjuangannya luar biasa. Dari mereka, bapak ibunya ada yang normal, tapi anaknya cacat. Bahkan anak 1, 2, 3 itu kena semua ya. Ya Allah, gimana perasaan ente ya saat
punya bayi satu kena, dua kena, tiga kena lagi. Jadi memang harus sabar, dan itu adalah ujian. Yang mana ujian ini berharap seorang orang tua akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi ya. Kita fokusnya ke akhirat. Kalau kita mikirnya dunia ya nggak ada habisnya. Kalau kita mikirnya tuh anakku ya Allah cacat mana ya Allah piye ya. Kalau kita sering mengeluh seperti itu, ujung-ujungnya apa? Kita depresi, kita makin stres ya. Apalagi kita termakan omongannya tetangga itu, ya ampun bikin sakit itu. Ya, omongan tetangga itu lebih tajam dari pedang samurai, jadi lupakan saja. Intinya kembali lagi cerita awal, ada yang bapak ibunya normal, anaknya ketiga-tiganya kena. Kemudian ada lagi yang saya lihat waktu itu, yang kena bapaknya, ibunya normal dan anaknya lahir sumbing. Kemudian karena saya penasaran ya, saya waktu itu tanya sama dokter Erlita, waktu selesai operasi tentunya. Saya tanya waktu ingin pulang itu, dok, kira-kira apa sih penyebab dari bibir sumbing itu? Karena saya ingin antisipasi untuk saya ke depan nanti kan. Ya, saya juga manusia ya, saya juga butuh kawin. Maksudnya bukan kawin ya, saya juga butuh keturunan, saya juga ingin nikah dan sebagainya. Makanya saya tanya. Dan dokternya bilang, untuk faktor penyebab dari cleft itu tidak ada yang tahu dan tidak pasti ya. Tapi 50% itu dari keturunan. Jadi mereka yang orang tuanya cleft lip dan palate itu berpotensi 50%-nya akan melahirkan anak yang cleft lip dan palate. Wow. Waktu itu saya juga sempat down ya. Tapi saya nggak ingin berlama-lama. Kembali lagi cerita awal. Ada yang bapak ibunya normal, ada yang bapaknya kena, ibunya normal ya, jadi bayinya akhirnya kena cleft. Ada juga yang ibunya kena, tapi bapaknya normal, itu juga ke anaknya yang kena. Nah, bahkan ada loh ya, bukan mustahil ya. Seorang bapak ibunya itu kena atau salah satunya kena, tapi anaknya lahir dengan normal. Nah, jadi masalah hal seperti ini, seperti takdir dilahirkan sebagai cleft, itu kita tidak bisa menebak penyebabnya apa. Apakah dulu pernah jatuh? Karena dulu bapak ibu saya, kata orang-orang zaman dulu ya, isunya kepleset loh di WC, jatuh pas naik sepeda. Nah itu nanti anakmu sumbing itu ya. Soalnya apa? Kalau orang dulu bilangnya seorang bayi yang di kandungan tuh posisinya kan gini ya, gini, lagi ngemut jari, maksudnya yang ngemut jempol ini. Nah di saat di saat ibunya jatuh kepleset atau naik motor sepeda jatuh gitu, otomatis saat bayinya lagi gini langsung gini, gitu. Oh my god, that was hard, right? Apakah iya seperti itu? Ya wallahu alam. Tentunya medis lebih tahu. Nah, jika mungkin ibu-ibu lagi hamil, usahakan jaga kandungannya ya, jangan sampai jatuh. Dan misalkan emang udah terlanjur kepleset di WC atau di mana, coba langsung dibawa ke dokter untuk USG. Nah, namanya USG. Di USG itu sebenarnya usia janin 3 minggu sampai 4 minggu itu udah bisa ketahuan ya. Nah, sekarang tinggal dokternya. Kadang ada dokter yang dia nggak mau cerita sama pasien karena takutnya nanti mentalnya nggak kuat. Ada juga yang dokternya itu dari awal sudah ngomong, ibu, bapak, ini anaknya gini-gini. Nah, lebih baiknya sih masalah seperti ini langsung kalian dokternya. Maksudnya, dok, tolong dok, jujur saja. Anak saya ini punya kekurangan apa? Sampaikan ya. Karena kadang ada dokter yang ingin ngomong tapi hatinya nggak sampai ya. Jadi masalah seperti ini kalian diskusikan dengan dokter saja. Ya, itu pengalaman saya waktu di Purworejo operasi kemarin. Jadi emang banyak yang anaknya lahir cacat, tapi bapak ibunya normal dan seterusnya. Tadi sudah saya bahas. Dan untuk pencegahannya nanti akan saya buatkan video khususnya ya. Dan ini cukup sampai di sini saja. Dan mohon maaf jika banyak pembahasan yang ngalor ngidul ngitan ngulon, tapi kalian bisa ambil positifnya, semoga ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.